Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya mengajak kita untuk berkelana dalam perjanjian lama. Di dalam kisah nyata ketika bangsa Israel masih di tanah Mesir, pada waktu itu Tuhan Allah mengutus Musa dan Harun untuk menemui Firaun. Tetapi memang Tuhan Allah mengeraskan hati Firaun meskipun banyak mukjizat yang dilakukan. Pada saat Harun melemparkan tongkat dan berubah menjadi ular, maka Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Nah saudara, ahli-ahli sihir ini atau ahli-ahli Mesir yang punya mantra itu diantaranya bernama Yanes dan Yambres. Nama Yanes dan Yambres disebutkan oleh Rasul Paulus dalam surat 2 Timotius 3 ayat 8. Data nama-nama ini dipelajari oleh Rasul Paulus dari Yudaisme Rabbinis, khususnya Targum Yonatan. Namun memang tidak disebutkan dalam perjanjian lama. Yanes dan Yambres ini dijelaskan oleh Paulus sebagai orang yang menentang Musa. Mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Roh orang-orang seperti Yanes dan Yambres ini di akhir zaman akan semakin banyak, bahkan ada di tengah-tengah gereja atau umat Allah. Roh orang-orang seperti Yanes dan Yambres ini dijelaskan sebagai orang yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka ini menjalankan ibadah saudara-saudara, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Firman Tuhan mengajarkan jauhilah mereka itu. Ingat, jumlah orang-orang yang punya roh yang sama dengan Yanes dan Yambres akan semakin banyak. Karena itu dalam mengambil keputusan gereja lokal, tidak boleh selalu memakai voting atau suara terbanyak. Tidak boleh. Mengapa? Ingat, di akhir zaman ini ternyata roh orang-orang seperti Yanes dan Yambres lebih banyak. Kalau terus memakai voting atau suara terbanyak, gereja dalam bahaya. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini sudah memperingatkan kita bahwa pada zaman akhir ini, termasuk di zaman kita sekarang ini, akan semakin banyak orang-orang yang rohnya sama dengan rohnya Yanes dan Yambres. Karena itu firman Tuhan menasihati kita, sebagaimana nasihat yang diterima oleh Timotius demikian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Artinya, ya, semua orang yang bertekad untuk hidup bagi Yesus Kristus akan mengalami penderitaan dari orang-orang yang membenci Kristus. Sesungguhnya orang jahat dan guru palsu akan makin jahat dan menipu banyak orang karena mereka sendiri telah tertipu oleh iblis. Kita yang sudah percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati harus siap hati untuk menghadapinya, yaitu menghadapi kebencian dari orang-orang yang membenci Yesus dan orang-orang sudah tertipu oleh iblis. Mereka akan mencari teman untuk sama-sama ditipu oleh iblis. Namun bukan hanya siap hati saja, firman Tuhan justru mengajarkan supaya berpegang pada kebenaran firman. Secara lengkap firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Apa maksudnya? Berpegang pada kebenaran firman. Maksudnya begini, firman Tuhan kan sudah diajarkan baik lewat khotbah, pemuritan, bahkan lewat saat teduh.
Maka firman itu yang diikuti, yang dituruti, yang ditaati. Sebab firman itu yang diajarkan. Tapi ingat bahwa bukan semua ajaran bebas yang berseliweran di YouTube, yang di Google. Tapi surat 2 Timotius ini jelas mengajarkan bahwa ajaran firman Tuhan yang diikuti, yang dituruti adalah jelas juga siapa yang mengajarkan. Saya berulang ya, saya ulangi. Menghadapi akhir zaman di mana roh manusia semakin banyak seperti Yanes dan Yambres, maka caranya adalah mengikuti menuruti ajaran firman Tuhan yang jelas siapa yang mengajarkan. Jangan asal comot, jangan asal dengar. Ingat kan firman tadi mengatakan engkau harus tetap mengikuti ajaran yang telah engkau pelajari. Engkau tahu bahwa ajaran itu benar, engkau tahu bahwa engkau dapat yakin terhadap orang yang mengajarkannya kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membawa kita pada penekanan untuk mengikuti, untuk menuruti ajaran firman Tuhan dengan keyakinan yang sama tentang siapa yang mengajarkannya. Beberapa waktu yang lalu pada saat akan ada Kotelen pada sore harinya, yaitu Kotelen KW Maranatha wilayah 5, terjadi diskusi tentang bindi. Bindi itu titik merah pada dahi orang India. Tidak bisa dihindarkan, sumber terbanyak yang paling gampang carinya ya di Google atau YouTube. Dalam diskusi itu dengan salah seorang pengurus KW, saya bersyukur, saya mengatakan begini, kalau baca artikel maksudnya atau penjelasan, carilah terlebih dahulu siapa penulisnya dan dari mana asalnya atau keyakinannya. Dan ternyata benar saudara. Artikel itu tidak mencantumkan penulisnya atau lembaga yang menaunginya. Banyak yang mengatakan ini firman Tuhan, itu firman Tuhan, ini kebenaran, itu kebenaran. Tapi nggak tahu dari mana sumbernya. Atau tidak diketahui siapa penulisnya. Inilah salah satu contoh yang dikatakan surat 2 Timotius ini. Yang disebutkan sebagai ikuti ajaran firman Tuhannya, turuti ajaran firman Tuhannya, tapi jelas siapa yang mengajarkannya. Engkau harus tetap mengikuti ajaran yang telah engkau pelajari. Engkau tahu bahwa ajaran itu benar. Engkau tahu bahwa engkau dapat yakin terhadap orang yang mengajarkannya kepadamu. Ingatlah bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Semua yang ditulis dalam Alkitab yang diilhami oleh Allah berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Firman mengajarkan supaya orang-orang percaya hidup menuruti kemauan Allah, bukan kemauan manusia. Mari kita waspada, jaga diri jangan sampai masuk dalam circle manusia yang rohnya seperti Yanes dan Yambres. Sekaligus pada saat yang sama harus tetap mengikuti ajaran yang telah engkau pelajari. Engkau tahu bahwa ajaran itu benar dan engkau tahu bahwa engkau dapat yakin terhadap orang yang mengajarkannya kepadamu. Jadi bukan cuma ajarannya aja, orangnya yang mengajari. Tuhan Yesus memberkati.